5, 4, 3, 2, 1, senyum. Halo teman-teman memori, bertemu lagi di Cerita Memori episode ke-7. Kali ini cerita memorinya agak berbeda dibanding cerita memori sebelumnya karena biasanya kita ditemani saya ditemani oleh murid-murid ataupun partner-partner. Kali ini sebenarnya temannya lebih banyak. Karena apa? Karena kita kali ini akan membahas tentang MindX Online Memory Championship yang sudah diadakan 2 kali. Dan terakhir adalah tentang name and face. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang MOMC itu apa, nah coba lihat cuplikan video berikut. Sekarang semuanya sudah siap, akan kita mulai untuk names and face yang 5 menit short. To this video, I would like to invite you to join MindX Online Memory Championship and download the apps on the Play Store. Keep practice and sharpen your memory. Nah, itu dia video tentang MOMC dan MOMC ini adalah sebuah ide di mana muncul karena adanya virus corona. Dan kenapa cerita memori kali ini mengangkat hal ini? Karena ini adalah suatu terobosan baru ya bagi Memory Championship, di mana sebelumnya kita mau nggak mau harus berhadapan, bertemu, ngeprint kertas ya, terus kemudian meriksa sebuah manual. Tapi sekarang semuanya bisa diselesaikan lewat teknologi dan lewat aplikasi yang namanya MindX. Nah, jadi MindX ini kalau saya boleh cerita, ini pertama kali adanya tahun lalu ya, tahun 2019 awal tahun kita mulai setup ini aplikasi dan dilombakan di Friendly Memory Championship. Dan kita ngalamin tuh setahun nge-review tentang apps ini, apa yang kurang, apa yang masih harus diperbaiki, dan finally mau nggak mau karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita akhirnya meluncurkan MindX Online Memory Championship. Bentuknya sih simple banget. Orang akan lomba menggunakan aplikasinya. Aplikasinya itu ada menguji kemampuan mengingat wajah dan nama. Itu yang baru aja dilakukan. Yang juaranya adalah Didi ya. Luar biasa, Didi ini 103 nama dalam waktu 15 menit. Wow. Nah, jadi MOMC yang terakhir ini adalah tentang wajah dan nama, di mana kita diikutin kurang lebih 50 peserta. Dan MOMC yang pertama yang terakhir ya itu tadi, yang pertama itu mempertandingkan, kalau yang terakhir itu mempertandingkan wajah dan nama saja, yang pertama mempertandingkan angka, kata, sama gambar, dan juaranya Zara. Nah, apa sih yang bikin beda MOMC dengan kompetisi memori sebelumnya? Nah, yang bikin beda pertama, kita nggak bertemu dan pengawasan dilakukan melalui kamera. Nah, melalui kamera yang terhubung dengan video conference. Jadi pengawasnya itu di satu tempat mengawasi 5-6 orang supaya tidak melakukan kecurangan. Nah, loh, kan Kak bisa aja kalau pakai aplikasinya di print screen terus, atau dicatat ya, terus atau dikasih tahu oleh orang di sebelahnya. Nah, jadi menariknya gini. Ada aturannya, tidak boleh ada alat tulis selama kompetisi ini. Dan aplikasinya si MindX ini nggak bisa di print screen, nggak bisa di screen recording. Dan kenapa harus ada kamera hidup? Supaya kalau ada yang ngasih tahu itu ketahuan, ya, bisa dilihat. Dan posisinya itu kamera harus melihat tangannya peserta. Jadi peserta itu nggak boleh nulis sama sekali, dan nggak boleh lagging. Kalau lagging diulang lagi. Jadi kalau dia berhenti terus hasilnya keluar, kan bisa saja pas dia off dituliskan jawabannya. Nah, dengan cara ini kita bisa dapat hasil yang presisi, hasil yang kurang lebih apa ya namanya ya, fair ya.
Nah, memang ada sedikit perbedaan dari kompetisi sebelumnya lagi dari soal bentuk soal. Jadi contoh kayak wajah dan nama. A dengan B dengan peserta yang lainnya C, D, E, F itu mempunyai soal yang berbeda. Dan kenapa soalnya berbeda? Karena di randomize oleh komputer. Jadi kita sendiri panitia itu nggak memegang soal, kita nggak tahu soalnya apa yang bakal keluar. Nah, dan ini menariknya, fair. Tidak ada yang satupun tahu soalnya, tapi dihitung berdasarkan aturan internasional. Nah, MindX sendiri ini sangat menarik karena belum ada satupun di dunia ini yang punya Android base yang bisa dikompetisiin. Kecuali MindX yang pertama ini. Kalau di luar sendiri, apa sih yang similar dengan MindX? Ada yang web base ya, jadi ada namanya standar memory, ada IM software ya. IM software itu masih web base. Sehingga apa kekurangan web base? Dia bisa di print screen ya. Terus kemudian faktor kecurangannya masih lebih banyak lah dibandingkan yang lainnya. Bayangkan aja bisa aja orang sewaktu mengetik seperti ini di depan komputernya dia pindah layar ya ataupun screen recording ya ataupun dia mempunyai keahlian-keahlian tertentu, kameranya juga harus di belakang ribet ya. Tapi kalau MindX ini simple, kamera dari depan seperti laptop kayak kita lagi Zoom ataupun Skypean, lalu tangan kita di depan dan diawasi. Hasilnya masuk, sistem kita juga bisa membaca dan kita produce peringkatnya instan. Dan saat itu juga hasilnya keluar, skornya keluar dan yang meriksa komputer. Jadi tidak ada human error. Nah, buat teman-teman memori, nah episode 7 kali ini saya bakal mutarin satu buah video gimana sih proses closing ceremony yang diadakan pada MOMC kali ini. Kita lihat video berikut ini. Semuanya yang berada di sini artinya kalian akan menerima suatu penghargaan. Kalian telah mencapai sebuah prestasi dalam kompetisi memori kali ini. Makanya kalian berada di room closing ceremony ini. Akan apresiasi bahwa ternyata kita bisa develop sebuah aplikasi berbasis Android yang bisa bukan hanya untuk latihan tapi sekaligus juga bisa untuk kompetisi. 169 poin. Wah, tinggi banget. Nah, jatuh kepada siapa? Mila, Andini, Adi. Wah, kamu nanya lagi tidak di on screen. Kita lanjut ke peringkat pertama. Siapa ya? Dengan 547 poin. Tidak bukan. Cukup tinggi. Jatuh kepada Kak Audi. Selamat Kak Audi. Kira-kira siapa ya yang menduduki peringkat ketiga dan kedua untuk overall champion? Oke, kita ke peringkat keduanya terlebih dahulu ya. Runner up dari MOMC Names and Face itu kepada Hasna Widya Ningrum dengan selamat Hasna. Weh, send love dulu buat Kak Hasna. Saranghayo. Ya, runner up dari MOMC Names and Face. Sekarang di peringkat ketiganya cuma beda 2 poin ya. Cuma beda 2 poin doang. Diperoleh oleh Kak Aldo ya kan. Baru Omar guys. Ayo Kak Aldo. Hadiah apa aja ini ada badge, sertifikat dan voucher belajar ya dari MNC. Semua pemenang ya bakal mendapatkan eksklusif badge, sertifikat dan voucher belajar di MSC. Silahkan diklaim. Nah, sekarang yang untuk peringkat pertamanya nih, first overall yang kita tunggu. Udah ketahuan ya? Udah ketahuan? Udah tahu belum ketahuan? Ya? Siapa ya? Dengan 975 poin, mendapatkan gold badge, sertifikat, voucher belajar, dan juga kira-kira siapa ya? Sebagai juara dari Names and Nah, itu adalah closing ceremony ya, award ceremony dari MOMC sendiri, di mana kalau biasanya kita melakukan awarding ceremony itu dipanggil orangnya ke depan ya, dikalungin medali ya. Tapi kali ini
karena corona mau nggak mau kita lakukan secara online, dan tapi tetap mereka dapatkan sertifikat ya para juara, dan khusus untuk MOMC ini dapat badge ya berlapis emas, perak dan perunggu. Nah, dan mereka juga dapat voucher belajar dan tentunya uang tunai bagi juara. Itulah kenapa ada pendaftaran. Nah, menariknya lagi, MindX ini setelah berputar 2 kali ya, dan kita share videonya, ya orang luar ternyata melihat. Jadi kabar terbaru ya, ada 3 negara yang sudah tertarik menjajaki trialnya ya sebelum mereka launch, yaitu adalah Singapura, Malaysia sama Filipina. Nah, jadi dalam minggu-minggu di bulan Mei dan awal Juni ini mereka ingin menjajaki apakah memungkinkan negara mereka memakai MindX ini. Apa sih kurangnya MindX ini? Satu, pertama, MindX ini masih beroperasi di Android. Nah, jadi kalau kalian punya iOS belum, tapi kita bakal bangun. Dan belum ada web base-nya, jadi kita baru Android aja. Tapi doain aja semoga segera kita bisa bangun yang iOS-nya. Kenapa? Karena gak murah kan membangun sebuah aplikasi, dan kita harus uji coba satu sama lain. Tapi yang pasti ide ini adalah ide yang luar biasa, di mana kita dengan MindX ini bisa menggabungkan seluruh orang di seluruh dunia yang tertarik ingin mengasah kemampuan otaknya, punya target, punya leaderboard. Nah, itu bisa pakai MindX. Nah, MindX ini ada leaderboardnya, tapi yang ditunjukkan hanyalah 15 besar dari setiap disiplin dan 15 besar overall. Kenapa? Karena supaya orang yang berada di peringkat di bawah itu tidak malu lah untuk mencoba. Kecuali dia sudah berhasil 15 besar, namanya masuk ke global leaderboard. Tapi dia sendiri tahu posisinya di mana, di sekian ratus. Jika dia mencoba berusaha tapi nilainya belum begitu tinggi, dia tahu posisi dia sekarang saat ini berapa, dan game statistiknya itu sangat rapi. Jadi kalau dilihat di profilnya, klik di MindX ya di Play Store kalian, itu ada game statistik. Jadi ketahuan orang itu latihan wajah berapa kali, latihan angka berapa kali, gambar berapa kali, kata berapa kali, dan itu terukur semuanya. Total kita latihan berapa. Inilah bagaimana kita menggabungkan teknologi. Sedangkan bagaimana cara tutorialnya ya menggunakannya, bahkan tekniknya itu sebenarnya kalau kalian tanya ke tim MindX itu bakal dikasih yang namanya video tutorial. Hampir semuanya sudah ada video tutorialnya dan kalian bisa latihan sendiri ya. Jadi hemat banget, apps-nya gratis, video tutorialnya juga gratis. Paling kalau mau lomba aja ikut bayar. Jadi kalau teman-teman yang justru dengan biaya terbatas tapi ingin belajar memori, ingin mati memori, nah ini MindX adalah solusinya. Nah, teman-teman yang belum lihat bagaimana sih seutuhnya profil MindX ini, bisa lihat di video berikut ini. Selamat datang di MindX, aplikasi latihan memori terbaik saat ini. MindX dari Indonesia Intellectual Academy hadir di genggaman Anda. Melalui aplikasi ini, kamu bisa berlatih melalui 4 jenis kemampuan daya ingat, yaitu random numbers, random image, random words, dan names and faces. MindX dilengkapi dengan fitur leaderboard yang akan membantu Anda membandingkan kemampuan daya ingat dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan di MindX ada fitur game statistik yang akan men-track progres latihan Anda. Bahkan, kamu bisa membuat profil Anda sendiri di aplikasi MindX ini. MindX telah diuji oleh memory expert di seluruh dunia dan terbukti mampu meningkatkan daya ingat hingga 2 kali lipat. Saya Yudi Lesmana, download sekarang juga MindX di Play Store Anda dan selamat berlatih. Demikian cerita memori episode ke-7 kali ini, dan mudah-mudahan cerita kali ini bakal nambahin semangat kalian, memotivasi kalian untuk terus melatih kemampuan otak kalian. Dan kita mungkin nggak terbatas hanya memori aja, kita akan terus kembangkan kemampuan bagaimana seseorang bisa meningkatkan kemampuan kapasitas otaknya, nggak cuma memori, bisa critical thinking, ya, bisa matematika, dan bisa yang lainnya. Dan terus ikuti channel memori, jangan lupa subscribe ya di bawah, dan di like dan di share ke teman-temannya. Semoga ini semua bakal membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan kalian selama masa corona. Nah, dan buat kalian yang ingin tahu link-link video tutorial ya dari MindX Online Memory Championship ini, tutorial wajah dan nama, tutorial gambar, ya tutorial kata, mengingat kata, acak. Nah, bisa komen di link ini ya. Nanti kita komen di bawah ini ya. Nanti kita kasih linknya ke kalian. Nah,
Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.